Halo, selamat malam, shalom. Perkenalkan, nama saya Kasih Gloria, saya dari Prodi Teologi. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Adapun tempat-tempat persinggahan bangsa Israel, mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama sehari sesudah Paskah, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Sefon. Kemudian berkemah di seberang Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan melewati tengah laut menuju padang gurun. Setelah berjalan selama 3 hari di padang gurun Etam, mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim, dan di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Lalu mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Lalu mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Keheleta. Mereka berangkat dari Keheleta lalu berkemah di Harsyafer. Mereka berangkat dari Harsyafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bane Yaakan. Mereka berangkat dari Bane Yaakan lalu berkemah di Gorgidgad. Mereka berangkat dari Horgidgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin. Itulah Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Iman Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia meninggal pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tanggal 1 bulan ke-5. Harun berumur 123 tahun ketika ia meninggal di Gunung Hor. Lalu berangkatlah bangsa Israel dari Gunung Hor dan berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat Iye Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari Iim lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon di Belataim. Mereka berangkat dari Almon di Belataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Adapun perintah Tuhan tentang tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu di hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka, menghancurkan segala patung-patungan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Dan kamu harus menduduki negeri itu dan tinggal di sana, sebab kepadamu lah aku berikan negeri itu untuk diduduki. Dan kamu harus membagi negeri itu
Dengan membuang undi menurut kamu keluargamu, kepada yang jumlahnya besar, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Dan apa yang ditunjuk oleh undi baginya, itulah bagiannya. Dan kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu. Dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang kurancangkan untuk dilakukan terhadap mereka. Jadi sekian itulah video dari saya tentang penjelasan mengenai tempat-tempat persinggahan bangsa Israel selama ada di padang gurun dan perintah Tuhan terhadap tanah Kanaan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Shalom.